Podcast Mansap on Action. Oke guys, idam Syamawi lagi pastinya di Mansap Podcast. Makin seru, makin mantap. Oke, kali ini saya bersama dua bintang tamu yang sangat spesial dari kelas 12 pastinya. Kelas 12 TBSM dan kelas 12 pemasaran karena kemarin udah pernah tuh sama kelas 12 akuntansi dan kelas 12 TBPU. Langsung aja yuk kita kenalan, silahkan perkenalan. Perkenalkan, nama saya Adi Fajar Pratama, biasa dipanggil Adi. Saya dari kelas 12 TBSMP. Silahkan kakaknya. Perkenalkan, nama saya Nova Bisa Fitri, biasa dipanggil Nova, dari kelas 12 pemasaran. Oke, dari kelas TBSM dan pemasaran, gimana kabarnya kak? Alhamdulillah baik. Oke, ini kan sudah sejak sekolah, menyempatkan datang ke sekolah ya? Iya. Terima kasih banyak sudah memenuhi undangan dari tim media, khususnya dari OSIS. Oke, mau tanya-tanya aja nih kak, kan udah selesai ini kelas 12. Kemarin puncak ujiannya itu tanggal berapa tuh kak? Kemarin itu puncak ujian nasional atau PSAJ itu pada tanggal itu lagi. Ini lupa mungkin kak, kakak. Tanggal berapa? 3 sampai 8 tahun kemarin. 3 sampai 8 April. Itu berjalan 1 minggu full. Iya. 5 hari. Ya lumayan kan, cuma Oh iya kemarin. Oh iya, saya lupa soalnya. Oh lupa terus. Emang kesibukannya di rumah ngapain aja kok bisa lupa? Iya. Tapi nggak rugi ya. Kesibukan saya setiap hari. Enggak. biasanya Ini lah banyak tak ada dulu. Iya. Biro. Ini sempat sampai lupa itu kesibukannya apa aja. Silakan dari kakaknya dulu. kesibukan di rumah paling cuma rebahan. Coba. Iya, main HP gitu aja. Gitu aja. Nyimpen locker. Oh iya. Kelas 12 biasa ya vlogger. Kakaknya. Kesibukan saya di rumah, saya sangat sibuk sekali. kok bisa setil dong kesibukannya apa gitu? Ya banyaklah kegiatan di rumah. Saya juga punya adik, jadi kadang sering ngomong, kadang juga saya ikut bekerja bersama saudara saya. Beneran mau masa anak laki-laki mau nganu apa? Ngurus adiknya itu mau? Ya mau lah. Ada ya. Soalnya kan udah tanggung jawab seorang kakak. Woi, kakaknya baik, contoh sekali. Oke, kan ujiannya kemarin pas puasa tuh. Iya. Pasti ya di rumah kan juga sibuk toh pas puasa itu. Cara belajarnya gimana? Apa nggak belajar? Apa jangan-jangan nggak belajar malah? Kalau saya sendiri belajar mungkin habis sahur itu setelah sholat subuh saya belajar, tapi kalau malam nggak pernah belajar. Soalnya kalau malam itu nongkrong, main ke rumah teman atau ke gardu untuk ya buat senang-senang lah bersama kawan-kawan. Tapi juga ingat belajar tuh. Ingat setelah sholat subuh itu saya belajar. Oh nggak tidur lagi? Enggak. Kirain. Soalnya kalau saya habis subuh saya tidur lagi biasanya ringan malah. Oh, malah kesiangan gitu ya. Iya. Kalau kakaknya? Ya nggak jauh beda sih, paling setelah sahur gitu kan, sholat subuh atau setelah sholat subuh biasanya. Malam belajar nggak? Malam lebih enggak sih. Kalau Kayak istirahat aja. oh, oke. Kalau di sekolah itu sampai sore les apa enggak? Enggak pernah. Enggak pernah. Cuma paling siang itu kan puasa cuma jam 12 lah. Iya. Iya, kurang lebih jam segituan. Terus cerita di ujiannya sulit apa enggak itu soalnya? Kalau sulit ya pasti ada. Ya. Cuma kan ya los aja lah. Kalau dari kakaknya? Ya kalau soal ujian ya cuma ada apa ya, nyesal sedikit itulah, kan ada yang beberapa mapel yang udah memberikan apa itu Kisi-kisi. kisi-kisi
katanya soalnya ini sama gitu, tapi pas waktu itu saya nggak belajar sama sekali. Kirain sama, malah nyatanya Sama beneran. sama persis. Ada 2 mapel itu. Iya. Sama persis. Tapi itu nyesel terus ya. Nyesel soalnya pas kemarin itu saya cuma tak lihat, tak baca-baca, nggak tak kerjain. Soalnya malas banget. Terus teman-temannya gimana tuh? Teman-teman ya sama saja. Sama saja. Saling memberikan contekan kepada teman. Astagfirullahaladzim. Contoh ya. Astagfirullah. Gimana? Astagfirullahaladzim. Obat. Oke, itu ujian kemarin ya, 1 minggu banyak banget ceritanya. Iya. Setelah itu ada agenda lagi nggak nih? Setelah ujian di sekolah udah libur, Udah libur ya? Tinggal nunggu kelulusan. nunggu kelulusan. Kira-kira kelulusannya kapan tuh? Kira-kira sekitar tanggal 5 Junian kayaknya. 5 Junian itu. Boleh tanya nih, kalau setelah lulus mau kemana? Mau kuliah apa kerja? Kakaknya mungkin dulu. Kalau aku mungkin lebih ke kerja, soalnya kalau kuliah kan ya udah jadi beban keluarga. Pas SMK masa Mau kuliah lagi, lagi kan. duit lagi. Jadi mending kerja aja. Kalau dari Adi sendiri, Kalau saya lebih ke kerja. oh ini sama-sama mau kerja. Iya. Soalnya kalau kuliah itu saya pikirannya udah mumet banget. Kalau mikirin pelajaran itu enggak. Sebenarnya dari orang tua sih terserah saya, kalau mau kuliah ya Iya. dukung, kerja ya nggak apa. Tinggal kemampuan saya sendiri. Tapi kemampuan saya sendiri ingin kerja. Ini sebenarnya mampu tapi nggak mau. Ya nggak gitu juga lah. Ya ada faktor lain yang membelakangi. Udah mumet ya, pusing. Oke, kenapa kok nggak? Kalau ini kan tadi males mikir itu udah. Kalau kakaknya kok nggak pengen kuliah? Apa sebenarnya ada rasa keinginan untuk kuliah? Ada rasa pengen kuliah itu ada, cuma kayak mikir SMK kan udah dibiayain banyak sama orang tua, daripada kuliah biaya lagi gitu kan. Jadi mending kerja, ntar udah punya uang sendiri baru mau lanjut kerja lanjut kuliah juga bisa. Oke, siap. Terus tapi itu teman-teman satu kelasnya ada yang mau melanjutkan ke kuliah? Kayaknya ada beberapa sih. Kalau di kelasmu? Ya mungkin ada beberapa yang itu yang cewek-cewek, kalau yang laki-laki rata-rata semuanya Mau kerja. Iya sih, soalnya kan di SMK itu kan memang dicetak untuk kerja ya, tidak untuk kuliah. Tapi ya nggak apa-apa juga kalau mau kuliah sebenarnya. Tapi skill anak-anak pas angkatan kita itu nggak kurang matang rasanya. Iya. Soalnya pas kelas 1 kan dari Iya. terus kelas 2 kelas 11-nya itu kan Juga masih dari sesi di Iya, sesi masih PPKM. Terus berasa sekolah beneran itu cuma kelas 12 aja. Kelas 12 ya. Ya. Jadi skillnya kurang. Apa enggak malah itu mau lanjutkan aja kan kurang gitu. Ya kembali ke tadi. Oke, siap. Nah, terus selama 3 tahun ini kan udah lama ya, walaupun nggak terlalu berkesan. Nggak terlalu berkesan dong kan, kelas 10 kan waktu itu daring, tapi pasti ada dong yang paling berkesan gitu. Kira-kira apa? Kan ini udah mungkin besok masuk itu mau ngapain lagi, cuma itu toh lulusan toh. Iya, mungkin lulusan atau foto-foto bersama teman-teman gitu. Sepil dong itu hal-hal yang berkesan di SMK ini selama 3 tahun, yang paling berkesan ya. Kalau untuk pengalaman saya di SMK ini, saya bisa mengenal banyak teman di lingkungan SMK daripada waktu saya SMP. Karena waktu dulu SMP itu gimana ya, pertemanan di SMP itu ibaratnya sering bully-bulian atau sering mengejek sesama lain gitu. Nggak ada persahabatan yang sama-sama menghargai gitu, nggak ada. Kalau di SMK kan Kalau di SMK saya memiliki kenangan banyak kepada teman-teman saya karena sudah dewasa ya mungkin. dewasa mungkin. Terus pikirannya juga udah
nggak Iya. ke kanak-kanakan lagi, udah nggak itu bulian lagi, tidak, lebih ke memikirkan masa depan ya. Iya. Pertemanannya itu lebih seret gitu. Kakaknya Apa ya? Berkesan. yang paling berkesan kan pasti ada dong, masa selama 3 tahun ya, walaupun kelas 10-11 waktu itu masih daring ketat, tapi kan ya jelas ada dong. Iya, paling apa ya? Gimana kan? Astagfirullah. Mungkin nggak jauh beda sih, lebih ke pertemanan gitu. Kalau di SMP ya sama, soalnya saya juga korban bullying. Wah, Kalau di SMK ikut organisasi apa enggak? kalau saya tidak. Oh, pada tidak semua ini. Iya. Oke, kalau kemarin sama akuntansi dan TPO itu Semua ikut. semua ikut. Kalau saat ini yang dari siswa tidak, maksudnya ya biasa gitu ya, Iya. masih apa? Tapi kalau nggak pernah ikut organisasi itu rasanya santai apa gimana? Santai. Pulang ya pulang gitu ya. Iya. Kayak nggak ada tanggungan itulah di sekolahan. Tapi seneng gitu rasanya. Rasanya kalau saya ya seneng aja. Tapi melihat teman-temannya pada ikut ke sana kemari itu ada rasa-rasa wah, Ya, sebenarnya ada rasa kepengen. Kok kayaknya juga asik juga Asik, iya. gitu ya. Bisa kumpul teman-teman ke sana ke sini. kakaknya ada rasa Iya. keinginan gitu untuk Ya kalau rasa sih ada, cuma kayak lebih ke mungkin ruginya tuh nggak bisa public speakingnya kurang ya kan. iya. Nah itu terus ya mesti tingkat keaktifannya itu beda. Ada. Tapi di teman sekelasnya banyak yang ikut. Di kelas saya ada beberapa anak itu, ada 5 atau 6 ikut anggota OSIS. Nah, tadi kan udah pengalaman yang berkesan nih. Sekarang pengalaman yang ya bisa dibilang nakal lah gitu. Enggak, maksudnya kalau di pasti walaupun pertemanannya udah dewasa, tapi juga pasti pernah ada konflik dong. Ya, pernah ada. Nah, ada itu kira-kira konfliknya kapan dan apa, boleh disepil kenapa gitu. Terus cara mengatasinya sekalian. Sekarang kan pasti udah nggak ada rasa dendam lagi kan, enggak toh. Udah enggak. Kalau sekarang mah udah biasa. Nah, konfliknya itu apa dan gimana cara mengatasinya? Kalau konflik untuk saya dulu pernah ada waktu kelas 10 baru awal-awal masuk. Iya. Itu kan masih gimana ya, masih kurang akrab lah dengan teman-teman sendiri. Nah waktu itu saya itu gimana ya, pernah lah dibully oleh Dibully teman, juga. dibully oleh teman saya sendiri. Itu kan pas kelas 10 kan ada agenda membuat kaos gitu toh. Nah kan untuk pembuatan kaos kan untuk sekelas semuanya. Iya. Nah, terus kan via pembayaran online juga, Iya. nggak tahu orangnya yang mana. Nah, waktu itu ya pernah ada yang pesan tapi nggak diambil gitu. Iya. Tapi ya alhamdulillah waktu kelas 11 pas apa ya, pas tatap muka itu tahu orangnya ya, juga alhamdulillah juga diambil waktu itu. Terus juga ya. Iya. Terus ada lagi. Mungkin itu saja untuk saya. Nah, terus cara mengatasinya, cara mengatasi konflik mungkin mengalahkan ego sendiri untuk minta maaf lebih dulu apa gimana? Kalau saya waktu itu saya tidak ada ego untuk minta maaf dan enggak. Soalnya saya juga banyak teman untuk apa ya, waktu itu untuk proses pembuatannya itu kan Iya. bersama teman-teman saya. Karena kan absen apa ya, dulu kan di sesi absen Iya. awal sama absen akhir. Nah waktu itu untuk sesi absen awal itu banyak yang setuju, tapi untuk sesi akhir kan nggak tahu, Iya, nggak pernah beda. ketemu. Iya. Lah waktu itu ya hampir kayak musuhan gitu lah, absen awal sama absen awal akhir. sama akhir itu Iya. hampir kayak musuhan. Oh keren. Satu Iya. kelas kayak gitu juga. Iya, pernah gitu. Soalnya kan ya belum pernah ketemu juga, mau kenal ning WA gitu. Iya. Dari kakaknya mungkin. Kalau aku
Aku pas ini, pas 12. Oh malah kelas 12 ya, baru-baru ini dong. Iya, baru-baru ini itu kayak habis dari barat dari sini, Iya. kampus yang sini. Dari kampus 1. Terus kan sosialisasi. Iya. Nah, terus balik ke kampus timur lagi. Iya, kampus 2. Situ kan harusnya ada mata pelajaran lagi. Iya. Tapi pada pulang Oh, semua. waktu itu. Oke. Terus Iya, pada pulang semua. Iya, terus Iya. Udah ada guru ke situ. Udah nggak ada anak sama sekali. Terus? Cuma tinggal beberapa anak gitu. Terus pas hari apa ya? masalahnya itu di mana? Eh, Masalahnya sosialisasi. kakaknya ketua kelas. Oh, ketua kelas terus dimarahi. Ya. Ya yang kena. Oh, itu jokolnya sama teman-temannya di situ. Iya. Parah nih. Teman-temannya Parah banget. parah nih teman. Iya sih. Waktu itu juga. Yang salah. Ya semua salah Tapi yang benar kena. tetap ketuanya dulu kan. Ya waktu itu saya sudah ingat dapat kabar-kabar kan di kelas 12. Kabar semua. Astagfirullah. Ya biasa ya anak-anak SMK ya masa-masa indah, tapi sekarang ya udah mau lulus aja, kira-kira rasanya gimana? Sedih apa tidak gitu? Enggak terlalu. Nggak tahu. Astagfirullahaladzim, ini sama teman-temannya. Soalnya tuh kan di kelas banyak konflik kan. Di kelas kan cewek semua. Oh iya? Ya, kan Enggak cowok dong. ada satu. Tapi kan mayoritas cewek semua, jadi terlalu banyak. Ya, ngomong di belakang itu banyak lah. Oh iya, wajar cewek-cewek ya. Tapi Bisik. cara ngatasinya gimana itu? Ya, lebih baik diam aja. Oh lebih baik enggak, maksudnya enggak ada minta maaf lebih dahulu aku tadi gibahin kamu gitu apa enggak? Enggak, soalnya ya dibiarin aja dulu. Ntar kalau udah ada kamu bisa baikan lagi gitu. Tapi kalau di kelasnya kakak itu enggak sih? Apa? Ada circle-circle itu enggak sih? Ada. Oh ada. Bahkan di setiap baris gitu. Itu satu circle? Iya, satu siklus. Astagfirullah. Biasa lah. Oh terus, waduh, astagfirullah, itu enggak membuat sedih ya. Tapi biasanya untuk itu sih kak, kalau masih masa-masa sekarang ya mungkin belum kerasa sedihnya. Tapi kalau besok udah lulus itu apa wisuda itulah, itu pasti kerasa itu. Iya. Kamu juga nggak kerasa? Astagfirullah. Ya kalau saya kerasa. Jelas ya. Jelas. Sekarang kan udah tetap setiap hari biasanya dari 1 minggu full itu kumpul-kumpul. Sekarang udah kumpul gitu kan, banyak pengalaman, banyak kenangan sama kawan-kawan juga. sekarang udah enggak tiba-tiba udah tinggal nunggu apa? Mungkin udah ada yang kerja. Kayaknya masih belum. Tinggal beberapa hari. Nah, kenakalan lagi nih. Kalau di SMK ini udah dapat pacar berapa? Mungkin dari siapa dulu? Kakaknya? Enggak ada. Beneran? Enggak ada. Astagfirullah. Beneran ya? Beneran Ah, ini lah, nggak mau jujur. alhamdulillah. Full 3 tahun? Alhamdulillah ini benar-benar perlu dicontoh kali ini. Ini nggak tahu dilihat dari tadi udah nakal ini. Oh enggak. Enggak sama. Udah ganti pacar berapa di SMK? Alhamdulillah belum. Astagfirullah. Oh, ini Belum kelihatannya bohong. Jujur aja John. Udah ganti berapa kali? Kalau ganti belum, tapi udah pernah gitu aja. Iya. Oke, soalnya itu juga privacy. Iya. Mungkin tanya-tanya lagi, kok dulu bisa sampai ke SMK sini apa nggak milih sekolah lain gitu? Kalau saya dulu sebenarnya kepengen di SMK TKM karena waktu SMP itu loh teman-teman saya banyak yang ke sana. Terus tapi untuk keluarga saya menyarankan di sini saja, soalnya kalau di SMK Ma'arif Nusa Bener ini kan dekat dengan rumah kakek saya. Jadi kalau ada apa-apa kan bisa mampir atau gimana gitu. Lebih gampangnya ya lebih terawasi gitulah. Gitu.
bebas banget. Oke sih. Soalnya juga kan walaupun di desa sekolah ini di desa kan tapi kualitas kan enggak beda-beda banget Iya. sih. Rata-rata kan sekarang. Iya. Kalau kakaknya bisa sampai sini, asli sini apa tidak? Enggak sih. Enggak. Soalnya dulu kesini tuh ya jalur terdekat. Terus udah SMK juga toh. Iya. Lebih ke nyari skill gitu. Terus kayak lebih ke pengaruh teman sih. Temannya ada yang di sini terus ya udah kesini aja. Oke. Kalau SMP-nya dulu pernah ikut organisasi-organisasi itu aktif nggak kalau di SMP? Kalau di SMP cuma ikut dewan Oh iya, itu Dewan Penggalan. dewan penggalang poli ikut, tapi kalau di SMK enggak lah. Kok malah mager gimana itu di SMK malah mager jadinya? Enggak tahu sih, lebih enggak minat aja. Astaga. Padahal banyak tadi generasi mungkin generasi karena generasi COVID ya. Jadi mager lah. Kalau dari di SMP-nya pernah ikut apa gitu mungkin? Waktu SMP saya pernah ikut Dewan Ambalan juga. Dewan Penegas. Oh iya, Enggak lah. waktu SMP itulah. Ya, terus Iya, dari sana saya mendapatkan pengalaman lah. Karena dulu waktu SMP kan yang membimbing Dewan Penegak itu kan dari SMK Maarif Nusa oh pembimbingnya di sini. Iya, kakak kelas yang udah senior lah. Terus kok di sini nggak berminat ikut? Karena waktu Kok nggak daftar? waktu saya kelas 10 Pak ya, waktu itu masih pramuka itu toh. Banyak teman-teman saya yang ikut, tetapi waktu itu banyak yang merasakan gimana ya, tertekan gitu. Pulangnya sampai sore, gimana nggak rajin gitulah. Oh jadi ikutnya nggak rajin malah. Iya. Padahal asik banget loh sebenarnya kalau ikut walaupun sampai sore sampai malam pun kalau di hati itu udah seneng itu asik banget. Iya juga sebenarnya. Terus Yang minim itu. pasar teman juga ya. Astagfirullahaladzim. Oke ini banyak. Tapi kalau di rumah aktif di Karang Taruna apa enggak? Kalau di rumah aktif. Aktif banget ya. Soalnya iya sih. Kalau boleh tahu kalau Karang Taruna di tempatnya di tempat kakaknya itu program-programnya ngapain aja kira-kira? Kalau di organisasi kan itu Karang Taruna di desa-desa. Kalau program apa ya? Ya biasanya kalau dari aktifnya itu kalau apa itu Isra Mi'raj itu. Oh iya, kalau saya aktifnya di bidang apa ya itu menggerakkan kawan-kawan gitulah. Para pemuda itu kalau saya sering ayo gitulah biar pada semangat gitu. Di rumah ngapain aja? Itu ada latihan apa kayak ikut seni apa? Kalau di rumah saya ikut hadroh itu banyak yang bisa loh di desa saya. Biasanya kalau hadroh itu sampai bisa di sewa-sewa itu. Bisa. Oke. Kakaknya di rumah ikut? Enggak ada. Masa? Enggak ada. Mungkin Mungkin di enggak di. dusun lain itu ada, tapi kalau di dusun aku enggak ada. Oke. Mungkin itu saja ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Dan yang terakhir pesan pesan. Tadi kan kesannya udah. Pesan buat adik-adik semuanya di kelas 10 akan bisa memberikan pesan kelas 12 pesan. Kalau pesan dari saya untuk adik-adik kelas SMK Maarif Nusa ini, tidak ada waktu untuk mengeluh untuk kita belajar karena dengan keberanian semuanya pasti akan terjadi. Siap, itu sangat pesan yang sangat bagus. Kan nanti kalau nggak belajar malah menyesal kayak tadi ya. Iya, banyak pasti penyesalannya banyak. Iya, soalnya
Ini guys, biasanya kalau anak-anak udah apalagi udah selesai ujian, itu kalau memberikan kesan itu berdasarkan pengalaman. Jadi harus benar-benar dipakai itu. Kalau kakaknya silakan memberikan pesan. Kalau aku buat adik-adik, kalau ujian jangan pada coret-coret di meja ya. Buat sejarah ya itu. Itu kan buat kenang-kenangan, siapa tahu ada yang Terus lagi. Silakan. Tetap semangat buat belajarnya. Di sini ya lebih baik sih nggak usah pacar-pacaran ya. ya sih itu. Nggak baik itu. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga nanti bisa diterima di tempat atau PT-PT yang diinginkan. Terima kasih banyak atas waktunya loh, ini udah menyempatkan hadir. Tadi kan udah enak-enak di rumah sebenarnya, tapi kami undang di sini. Terima kasih banyak. Ya mungkin itu. Terima kasih. Mungkin itu aja guys podcast kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Sekian dari saya, banyak kurangnya mohon maaf. Silakan bisa like, comment, and subscribe. Share juga ya guys ke teman-teman semuanya. Bye bye. Podcast Mansap on action.